Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul adzim. Sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat jasmani rohani kita untuk tetap kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya kesehatan jasmani tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya sama dengan orang-orang yang lainnya yang pada saat ini sedang tidur pulas nyenyak dan tentunya tidak ada nilai apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dan kita kehendaki adalah bahwa selama kita hidup di dunia ini tentunya segala aktivitas kegiatan kita, baik yang kita lakukan dengan hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita ini tentunya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya bisa bernilai ibadah dalam hal apapun kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya diawali dengan kalimat ya asma Allah atau dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga niat kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu amali bani adama la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay fahuwa aqta. Semua amalan anak cucu Adam atau manusia yang tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya hidup kita ini berkah, usia kita berkah, masa-masa kita diberikan waktu ini penuh dengan berkah, dan kemudian kita bisa memberikan warna yang terbaik dalam kehidupan ini, maka tentunya Allah akan senantiasa senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Keberkahan dalam usia kita, keberkahan dalam harta kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam kita mencari nafkah. Tentunya keberkahan inilah yang kita hendaki. Oleh karena itulah maka tentunya kita jangan sampai lupa dengan beribadah. Niatkan semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang baik tentunya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,
Pada waktu yang lalu kita membahas tentang rukun-rukun sholat yang kita keluarkan juga pendapat-pendapat dari 4 mazhab ya. Dalam kitab Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah, di situ ada beberapa pendapat tentang, waktu itu kita sampai pada rukun-rukun sholat. Terkait dengan rukun sholat ini, karena ini merupakan suatu pokok. Rukun itu kan pokok. Ya, segala perbuatan, perkataan, ya, yang bila salah satunya tidak dilakukan, maka perbuatan sholat kita menjadi tidak sah alias batal. Namun tentang penetapan rukun itu sendiri para ulama berbeda pendapat. Ya, terutama imam yang 4 ini. Ada yang mengatakan ini rukun, ada yang mengatakan rukun atau fardu. Ya, di sini disebutkan dalam bahasa fardu atau rukun. Jadi rukun itu tingkatannya paling tinggi, ya, atau fardu itu tingkatannya yang paling tinggi dalam perbuatan sholat itu sendiri atau perkataan dalam sholat itu sendiri. Sedangkan wajib itu di bawahnya kewajiban. Tapi dua-duanya juga mempunyai satu konsekuensi gitu. Artinya kalau salah satu rukun kita tidak lakukan maka tidak sah lah. Nah, cuma kadang-kadang ada juga pendapat dari ulama yang lain atau imam yang lain mengatakan ini wajib. Kalau wajib, misalnya Imam Hanafi itu banyak yang mengetengahkan hal-hal yang wajib di dalam sholat, tidak masuk dalam fardu atau rukun, sehingga ketika itu ditinggalkan maka sholatnya tetap sah, hanya saja ia berdosa misalnya, ya, berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu yang lalu kita tentang membahas tentang rukun ke-7 dalam soal rukun ya, rukun yang ada 4 itu yang dalam gabungan itu rukun ke-7, rukun ke-8, ke-9 dan ke-10. Yaitu bangkit setelah ruku, kemudian bangkit setelah sujud, kemudian ke-9 itu rukun i'tidal dan juga rukun tumakninah. Nah, 4 rukun ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini disepakati oleh 3 mazhab. Ya, 3 mazhab selain Imam Hanafi. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa bangkit dari ruku, tumakninah dan i'tidal adalah hanya kewajiban sholat saja, bukan menjadi rukun. Nah, apabila seseorang meninggalkannya maka sholatnya tidak batal, ia hanya mendapatkan dosa kecil saja. Ini menurut pendapat Hanafi, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Nah, sedangkan mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa ketiganya itu termasuk dalam hal yang wajib, bukan dalam hal yang fardu atau rukun. Nah, selanjutnya itu kemarin sudah kita bahas, kalau nggak salah di antaranya sudah ada beberapa yang bertanya malah melebihi dari rukun ini. Kita masuk pada rukun yang ke-11 yaitu duduk terakhir atau duduk tahiyat akhir. Duduk terakhir adalah rukun yang disepakati oleh seluruh mazhab. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batasan yang dianggap sah dari duduk terakhir ini. Nah, menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam mazhab Hanafi, ini mazhab Hanafi, batas duduk akhir yang difardukan atau masuk dalam rukun hanya mencakup bacaan syahadat saja. Jadi yang lainnya dihukumi sebagai wajib atau ada juga yang disunahkan. Nah, mazhab Hanafi atau Imam Hanafi ini mengambil dalil dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nah, dalilnya ini yang artinya apabila kamu telah mengangkat kepalamu, ai idza rafa'ta ra'saka
minas sajadatil akhirati, jika kamu telah mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan kamu telah duduk untuk sekedar membaca syahadat, maka sholatmu sudah dapat dianggap selesai. Nah, berdasarkan hadis ini, artinya qadaitas sholata, ya, berarti kamu dianggap sudah selesai, maka sholatmu sudah dapat dianggap selesai. Ini menurut mazhab Hanafi. Ini batasan duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir, ya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, batas duduk terakhir yang difardukan hanya mencakup i'tidal dan salam saja. Ini i'tidal itu berbeda. I'tidal itu artinya ya apa ya? Diam sejenak gitu. Artinya setelah bangun dari sujud atau bangkit dari sujud, i'tidal, ya. Karena ada yang membedakan nanti, ada yang misalnya membedakan antara bangun dari ruku kemudian i'tidal. Nah, i'tidal ini di mana keseluruhan anggota-anggota tubuh itu, ya, bertempat pada persendiannya semula, sehingga dianggap tenang sebentar, bukan tenang saja, pokoknya ada sejenak begitu, ya, menempatkan persendiannya pada tempat-tempatnya. Nah, di saat itulah kita membaca, misalnya kalau habis bangkit dari ruku kemudian i'tidal, nah saat itu kita membaca Rabbana walakal hamdu. Macam-macam, ya, ada Rabbana lakal hamdu mil'u samawati dan sebagainya. Nah, itu. Nah, mazhab Maliki ini hanya mencakupi i'tidal, jadi duduk saja dan salam saja. Sedangkan membaca syahadat menurut mazhab Maliki hukumnya sunnah. Membaca sholawat terhadap Nabi, ya, ini di hukumnya dianjurkan. Jadi kalau dianjurkan tuh kategorinya di bawah sunnah, artinya mustahab ini, menurut mazhab Maliki. Dan membaca doa yang dianjurkan juga hukumnya dianjurkan. Misalnya mustahab, ya, atau mandub, itu dianjurkan. Nah, ada catatan khusus bagi mazhab Maliki bahwa doa yang dimakruhkan hukumnya makruh. Itu contohnya apabila doa yang dibaca di akhir sebelum salam, ya, kemudian imam sudah membaca salam. Nah, itu dianggap makruh menurut mazhab Maliki. Jadi yang dibaca oleh makmum ketika imam telah mengucapkan salam. Nah, ini menurut mazhab Maliki, ya. Ini kan ada perbedaan pendapat. Tapi kita kan rata-rata menggunakan mazhab Asy-Syafi'iyah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, batas duduk terakhir yang difardukan, nah ini yang biasa kita lakukan, yaitu atau yang rukun, mencakup membaca syahadat. Membaca syahadat itu ya semuanya, syahadat tauhid maupun syahadat rasul, artinya syahadatain, ya. Syahadat tauhid ya asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti ada bacaan yang beda, tambahan, ada yang abduhu wa rasuluh. Ini menurut mazhab Syafi'i juga. Jadi batasan duduk terakhir yang difardukan selain membaca syahadat, yang kedua membaca sholawat. Sholawat kepada Nabi, tentunya kepada keluarganya juga, keluarga Nabi, dan juga sholawat kepada Ibrahim. Sehingga kita kenal sholawat di dalam sholat itu dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Karena sholawat kepada Nabi yang dikaitkan dengan penghulunya, ya, atau kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Dan mencakup apa lagi? Setelah syahadat, sholawat,
Yang ketiga yaitu mengucapkan salam pertama. Nah, salam pertama itu rukun atau fardu. Nah, ini mazhab Syafi'i mengkiaskan bahwa membaca 3 tadi seperti syahadat, sholawat kepada Nabi, kemudian salam pertama, itu dikiaskan kefarduannya sama dengan membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri. Sementara selebihnya seperti membaca doa dan mengucapkan salam yang kedua, membaca doa ya. Ya biasa kita baca doa ya apa saja, tapi yang maksur itu doa yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu doa itu yang maksur ya, artinya yang diambil dari hadis Rasulullah. Itu penting itu dibaca. Ya, ini kalau mazhab Asy-Syafi'i, ya, ini mazhab Asy-Syafi'i. Jadi mengapa kita penting mengetahui itu semua supaya kita nanti kalau ada kiranya saudara kita yang mungkin tiba-tiba kok udah selesai gitu ya. Ya misalnya dia jadi imam. Tapi kalau jadi makmum ya nggak boleh dia duluan. Kalau dia duluan selesai berarti dia sudah ya mufarroqoh. Mufarroqoh daripada imam berarti dia keluar ya. Nah, berarti batal betul atau tidak sah. Nah, sedangkan baca doa dan mengucapkan salam yang kedua itu sama seperti membaca surat lain setelah membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri. Hukumnya hanya dianjurkan. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Hambali, bagaimana posisi duduk terakhir ini? Nah, beliau berpendapat dan juga ulama-ulama mazhab Hambali, ini penting biar kita tahu nih, ya batas duduk terakhir yang difardukan itu mencakup 2 kalimat syahadat dan bacaan 2 kali salam. Berarti salam ke kanan dan salam ke kiri itu tetap. Ini menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, maka tetap harus baca dua-duanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ketika kita baca salam pertama yang rukun, lalu kita batal, itu sudah sah. Berarti sholat kita sudah tunai, sudah selesai. Tapi kalau kita berpendapat dengan mazhab Hambali, salam pertama belum dianggap selesai. Maka ketika kita batal ya batal, kita harus mengulangi sholat kita. Begitu. Nah maka salam kedua itu masuk di dalam fardu menurut mazhab Hambali. Ini ya penting kita tahu supaya kita tidak ini ya bisa juga kita harus hati-hati. Karena ada kalanya makanya di mazhab yang lain dianggap sunnah, di sini dianggap fardu atau rukun. Nah oleh karena itulah, karena untuk mengantisipasi dan juga untuk menghormati pendapat lain, nah kita makmum kalau bisa ya salamnya itu setelah imam salam yang kedua, gitu, salam yang kedua. Begitu salam kedua, assalamualaikum warahmatullah, udah langsung kita mengucapkan salam atau juga menengok. Nah itu yang lebih afdol lah untuk saling menghormati pendapat lah, ibaratnya begitu. Tetapi kalau seandainya memang kebetulan kita nggak bisa nahan ini, ada sesuatu yang ingin keluar ya di antara 2 lubang atau dan lain sebagainya, maka atau kita tiba-tiba ingat gitu ya, kompor di rumah kok masih nyala misalnya gitu ya. Waduh itu khawatir takut gitu, langsung ya pasti salam pertama ya kita kebanyakan kan mazhab Syafi'iyah ya, bolehlah kita langsung ini. Ya, misalnya bisa kan boleh jadi terjadi gitu seperti itu. Ya, tiba-tiba
Atau kita melihat misalnya ya ada apa tuh? Nah, boleh juga ada sesuatu yang menyapa suatu kejadian yang tiba-tiba. Nah, kita boleh juga. Kalau itu mah dalam kondisi apapun juga kita harus bisa menyelamatkan. Misalnya tiba-tiba pada lagi saat sedang sholat ada gempa, nah, goyang gitu goyang ya. Tapi kemarin itu waktu gempa ini waktu di Lombok ya, nah itu ada viral sekali itu. Ada yang goyang dan dia tetap bertahan begitu ya. Itu luar biasa itu, karena keyakinannya yang luar biasa. Tapi ada juga di belakang sudah pada bubar semuanya itu ya. Karena emang kondisi kita boleh menyelamatkan diri kan, kita harus menyelamatkan diri. Ya, tapi kalau mau bertetap di situ ya tidak mengapa. Ya. Ya, tapi jangan juga seperti kayak maaf ya dulu siapa itu yang Mbah Marijan ya. Udah dibilangin misalnya turun secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan harus turun. Dia tidak, dia itu mah nggak tahu doa ya. Itu tiba-tiba ya akhirnya mati ya. Wafat ya dalam kondisi ya apa sujud apa nggak tahu deh apa sujud apa bagaimana tuh. Wallah bisa. Tapi posisinya pada saat ditemukan dalam keadaan sujud gitu ya. Ya semoga saja kita husnuzon ya. Insya Allah mudah-mudahan ya husnul khotimah ya mudah-mudahan ya. Baik, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan ya tidak apa kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan sih saya senang nih. Ya silakan. Iya semuanya. Oh gitu ya. Kalau lihat urutan Pak, urutan pertama Imam Maliki. Imam Maliki itu yang paling tua. Baru yang kedua Hanafi. Yang ketiga Syafi'i. Yang keempat yang paling muda ini Hambali. Nah, kalau lihat dari usia dan wafatnya itu. Ya. Jadi ya kita tinggal bisa pilih saja di antara mereka berempat. Nah sedangkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Turmudi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah itu di bawah mereka berempat ini. Di bawah mereka berempat ini. Dan Bukhari itu bukan orang asli Arab ya. Tapi kalau mereka ini asli Arab ini, Imam dari Maliki, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali itu masih ada keturunan Arabnya atau keturunan Hijaz lah, atau keturunan dari Mekah dan Madinah gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi pernah berjumpa. Tapi Imam Syafi'i ke Imam Maliki juga pernah ketemu. Imam Syafi'i pernah enggak ya. Imam Syafi'i hanya mempelajari kitab Al-Muwatta karangan Imam Maliki. Ya, kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i itu sudah menghafal kitab Al-Muwatta pada usia sekitar 13 tahun. 13 tahun 14-an. Itu sudah dihafal betul. Ya, sudah dihafal betul. Sedangkan Imam Syafi'i menghafal Quran itu usia 7 tahun sudah hafal Quran. Itu luar biasa emang Imam Syafi'i ini. Ya. Jadi apakah pernah bertemu dengan Imam Maliki? Kayaknya ke Imam Hanafi yang pernah bertemu ya. Kalau Imam Maliki ada saatnya juga ada riwayat juga mengatakan pernah bertemu juga, tapi wala bisabnya kon usianya itu beda, saya lupa. Pokoknya antara sekitar kalau Imam Maliki itu 90-an misalnya, kemudian Imam Hanafi itu 90-an, nah Imam Syafi'i itu 100-an lebih, itu baru kemudian Imam Hambali. Kalau lihat wafatnya. Nah, menurut saya 4 imam inilah yang menjadi satu rujukan di kalangan umat Islam dunia, ya, yang paling banyak. Karena semua imam itu kan tidak semuanya itu punya murid dan punya kitab gitu. Tapi di antara 4 imam inilah yang murid dan kitabnya itu ada.
gitu, sehingga abadi dan kemudian menyebar, ya, baik itu menyebar, misalnya Imam Maliki banyak menyebar ke arah Afrika Barat gitu ya, misalnya sampai ke Maroko dan sebagainya, ke daerah sana, juga daerah-daerah tertentu, ada juga banyak itu di misalnya di Pakistan dan kemudian juga itu banyak. Terus Imam Hanafi, kalau Imam Hanafi itu kebanyakan di daerah-daerah dulu sih, kebanyakan berkembangnya banyakan di Irak, ya. Imam Hanafi ini mengapa dia memang di Irak? Karena di Irak itu sudah sangat kota gitu ya, sudah artinya sudah banyak bersinggungan dengan masalah kegiatan-kegiatan ya kayak masa agak modern gitu, sehingga Imam Hanafi ini banyak di dalam menetapkan pendapatnya itu menggunakan di akal juga, menggunakan dengan ijtihadnya banyak juga dengan akal. Nah ini semua ini memang tergantung pendapat mereka itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungannya juga. Kalau Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu kita kenal ada yang disebut dengan qaul qadim, qaul jadid. Nah, kan di akhir hidupnya kan beliau ini Imam Syafi'i itu di Mesir, kalau nggak salah di Mesir. Nah, nanti ada qaul jadid dan qaul qadimnya. Pendapat pertama dan pendapat sesudahnya. Nah, tiga imam ini jadikan satu sandaran sebagai imam mazhab gitu, ulama. Karena memang mereka itu ya masih dalam kategori ulama, ya ulama. Ya, kalau tidak ada ulama mungkin susah bagi kita untuk bisa mendalami. Ya, mereka ini sangat luar biasa, mengerahkan pikirannya, tenaganya, waktunya untuk ya mempelajari atau memperdalami ilmu agama. Wabil khusus di sini adalah tentang ilmu fikih dan dalam ibadah. Baik, ada pertanyaan lagi Pak? Kalau tidak kita lanjutkan Pak ya. Ini biar nanti ada ini kita akan bahas juga di sini ada hadis-hadis Rasulullah di dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul. Ya, kemudian rukun yang ke-12 yaitu tasyahud akhir. Rukun ini ya dianggap fardu hanya oleh madhab Asy-Syafi'i saja. Jadi tasyahud akhir itu bacaan tasyahud akhir, bukan duduk ya. Kalau tadi kan duduknya. Nah, sekarang bacaan tasyahud akhirnya. Nah, tentang ini duduk tasyahud akhir juga posisinya juga ini ya. Itu sesuai juga dalam hadis ada dua, ya. Tapi yang dipegang oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i duduk akhir itu adalah di mana posisi kaki kanan tegak dan posisi posisi pinggul atau pantat itu duduk di atas lantai, ya, duduk di atas lantai. Tapi ada di antara saudara kita ini yang duduknya duduk iftirash. Nah ini tuh emang ada hadisnya juga bahwa Rasulullah itu ada hadisnya melakukan duduk di mana baik duduk di akhir ataupun duduk di 2 rakaat atau di dua rakaat yang kedua maksudnya gitu. Nah itu seperti itu. Maka ada saudara kita yang duduknya itu posisinya tidak pantatnya atau pinggulnya berada di atas lantai, tetapi tetap di atas kaki kiri, ya, di mana kaki kiri menjadi tumpuan daripada pinggul atau tumpuan daripada pantat itu. Nah, ada yang menyamakan, ya. Kalau mazhab Syafi'iyah itu beda antara tasyahud awal dengan duduk di antara 2 sujud dengan duduk tahiyat akhir. Mungkin kalau dilihat posisinya kita sudah ngerti kali ya, nggak perlu dipraktekkan kali ya. Tapi posisinya mungkin boleh Pak Haji ya, Haji Atma nih maaf nih jadi contoh ini. Coba posisi duduk tahiyat awal dan duduk di antara 2 sujud. Posisi seperti ini, betul.
Ini sedang dipotret sama Pak Wendy, mau dikirim nanti biar viral. Ya, ini duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Tapi saudara kita ini juga dipakai baik duduk tahiyat akhir maupun duduk tahiyat awal dipakai. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah itu membedakannya. Karena ketika nanti pada posisi yang jumlah rokaatnya 3 dan 4 itu bisa membedakan. Kadang kita kan bingung juga tuh kalau kita dalam posisi kacau pikiran kita, ini rokaat yang berapa ini? Kalau lagi sholat sendiri atau bagaimana itu kan kadang ada itu, ya pada saat kacau itu. Maka atau kita bisa melihat posisi imam. Kalau bagi imam masbuk, ya imam masbuk datang nih lihat, wah masih ini berarti masih dapat 2 rakaat. Ya, masih dapat 2 rakaat. Kecuali sholat subuh. Ya, sholat subuh kita pasti tahu lah. Tidak ada yang lebih, cuma 2 rakaat saja gitu ya. Nah, kemudian duduk tahiyat akhir Pak Ji. Atau duduk tasahud akhir. Tahiyat akhir ya Bu ya. Ya, tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Nah, itu posisi seperti itu. Di mana pinggul atau pantat berada di atas lantai. Dan kaki kanan disebutkan berdiri ujung-ujung daripada jemari kaki itu tetap menghadap kiblat. Itu yang sebelah kanan. Jadi begini, ya seperti itu betul. Cuma ini kan bagi yang bias, yang umum lah, bagi orang-orang yang tertentu. Nah, ini posisi seperti ini itu kadang-kadang. Tapi kalau ini insya Allah nggak berat. Biasanya posisi tahiyat awal, duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal bagi saudara-saudara kita yang mempunyai tubuh yang agak besar, ya tubuh besar ini, itu memang posisi seperti itu kadang tidak mampu lama. Nah ini perlu diperhatikan juga nih para imam ya, supaya dilihat dulu. Kalau dilihat ada jemaah yang sudah usia yang dalam posisi seperti ini tidak kurang kuat, atau yang badannya besar, dalam arti bukan besar seperti pakai Pak Wendy ya, bukan ya. Kalau Pak Wendy ini tinggi, besar dan gagah. Nah, ya ini ya. Bukan besar itu, bukan ini. Kalau ini maaf kan ada yang beratnya luar biasa gitu. Itu wah ini ya. Kalau seperti Pak Haji Atma ini tahan sampai 1 jam juga bertahan ini. Cuman setelah itu pegel lagi. Ya, seperti ini. Terima kasih Pak Haji. Masih jazakallah. Ya. Nah, ini posisi seperti ini. Dan itu para imam juga memberikan ketentuan juga. Ya, bahwa dimaafkan atau dimaafkan bagi orang-orang tertentu yang mempunyai badan yang berat atau besar, itu dalam posisi seperti ini tidak mampu, ya sebisanya. Artinya gitu. Tetap ada keringanan juga seperti itu. Karena kalau dipaksakan kasihan, bisa-bisa dia besoknya nggak mau sholat lagi. Ya, bagi orang-orang yang imannya masih kurang kuat kan bisa-bisa besok nggak mau sholat lagi. Nah, ini posisi itu memang kadang-kadang kita lihat ada yang duduk tasyahud awal itu tidak seperti Pak Haji Atma tadi contohnya. Dia begini, menyilang. Nah itu saya juga bingung. Apakah dia belum pernah belajar? Masa sampai usia seperti ini kok belum begini lagi. Ya, mungkin jangan-jangan ya kita khusuzon saja. Jangan-jangan ada sakit di kaki, di tulang-tulangnya yang nggak kuat untuk ini. Ada Pak, anak-anak remaja itu tertentu ada yang nggak kuat. Anak kelas 6 saja, murid saya itu ada juga duduk yang benar seperti itu. Pak nggak kuat, sakit Pak katanya. Oh ya udah. Tapi duduk yang paling afdol, yang paling utama dan sesuai dengan hadis Nabi seperti itu ya. Iya Pak. Gitu. Kamu usahakan terus, saya bilang gitu. Terus jangan sampai kemudian tidak berusaha untuk melakukan sujud yang paling afdol, yang paling sesuai dengan hadis Nabi. Nah, itu. Jadi memang kita tidak bisa juga paksakan itu. Yang posisinya begini lagi itu ada itu sampai kelihatan tinggi banget itu ya. Apalagi kalau badannya biasanya besar, tinggi itu biasanya posisinya begini.
Ya kita bisa tahu lah, karena kan di antara kita ini kan ada juga yang mungkin ya dahulunya tidak terbiasa. Ya. Rata-rata sih kalau melakukan seperti itu biasanya kapalan itu ya, di ini sini di apa itu di atas telapak, di atas ini ya, di atas di punggung kaki ya, di punggung kaki di atas banyak di atas rata-rata gitu. Ada benjolan, ada ini biasanya begitu. Ya, ada kapalan di apa itu? Di ujung kaki juga sama. Biasanya di ujung kaki itu kulit akan menebal dan keras, kasar. Nah. Tapi bagi jamaah yang sholatnya terus di atas permadani atau sajadah yang bagus, itu kayaknya enggak ya. Kayaknya masih aman gitu, tidak akan terjadi pengerasan ya atau pengapalan gitu ya. Sebenarnya luar biasa ya sampai kapalan, punya kapal. Maksudnya kapalan ya. Nah itu. Ya itu seperti posisi seperti sebenarnya sih baik, artinya menjadi saksi ya. Menjadi saksi. Kalau melihat surat Yasin kan bahwa semua apa yang kita lakukan ini, baik kaki yang sakit, baik posisi yang apa tuh kaki berjendol ataupun kapalan tangan kita ya. Nah, itu ya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia apalagi sudah wafat gitu, itu akan menjadi saksi insya Allah. Dan tentunya semua itu akan memberikan menguatkanlah berargumentasi tentang kondisi daripada orang ini. Apakah orang ini selalu sholat, selalu sujud dan lain sebagainya. Baik, sekarang bacaan tasyahud akhir ini. Nah, rukun ini hanya dianggap fardu ya, bukan fardu dot ya, oleh madhab asy-Syafi'i saja. Jadi bacaan tahiyat. Nah, sedangkan mazhab Hanafi, Maliki itu kalau mazhab Hanafi bahwa tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Wajib itu artinya apa? Nah, kalau bukan fardu, artinya kalau dia tidak mengerjakan berarti dia berdosa. Ya berdosa. Yuksamu alaih, artinya berdosa. Nah, berdosa tetapi sholatnya tidak batal. Ya, itu hanya berdosa. Tapi beliau imam mazhab ulama mazhab Hanafi mengatakan sebaiknya diulang, katanya gitu. Lagi-lagi sebaiknya diulang supaya lebih sempurna lagi gitu. Sebaiknya diulang. Nah itu mengatakan begitu mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki itu mengatakan bahwa tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Nah, beliau ini mengatakan hukumnya sunnah untuk mazhab Maliki. Ini hukumnya sunnah. Nah, sementara untuk bacaan tasyahud semua mazhab berbeda-beda. Nah, menurut mazhab Hanafi, beliau itu berpegang dengan pendapat dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari hadis ya Abdullah ibnu Mas'ud yang bunyinya di sini ada nanti nih. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Nah, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Nah, menurut pendapat Imam Hanafi atau mazhab Hanafi, bacaan ini lebih utama katanya daripada bacaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini menurut mazhab Hanafi, ya. Nah, sedangkan menurut mazhab Maliki, bacaan tasawufnya itu adalah at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu was-salawatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh sama. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sama. Abduhu wa rasuluh. Ada tambahan abduhu, hambanya dan utusan Allah. Ya, hamba Allah dan utusannya. Nah, ini menerapkannya ini, tapi imam madhab Maliki ini hanya sunnah atau dianjurkan. Maka apabila seseorang menerapkan bacaan tilawah sebelumnya, berarti ia telah melaksanakan sunnah dan meninggalkan anjuran. Jadi ini sunnah ya, sunnah. Ya. Artinya tidak batal, tidak batal. Lain dengan mazhab nanti ini ada Asy-Syafi'i. Ya, kalau mazhab Asy-Syafi'i batal sholatnya karena dia dianggap rukun atau fardu. Ya, rukun atau fardu. Nah, bacaannya bagaimana? Ini seperti yang kita biasa hafalkan pada waktu kecil. Nah, ini bacaan yang dari mazhab Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini kan anak-anak kalau hafalan ini kan senang banget itu kan ya. Ini bacaannya seperti ini. Ini dari kecil kita ya pernah ya membaca. Mungkin sampai sekarang juga kita baca seperti itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna tu sama wa ala ibadillahi sholihin sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, di sini beda. Ya, mazhab Syafi'i beda di sini. Kalau tadi abduhu wa rasuluh, di sini ditambahin dengan kata sayyidina, ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada kata sayyidana. Ya, sayyidana itu ya yang mulia ya. Sayyidana, sayyid ya, yang mulia. Ya. Ini adalah bacaan tasahud menurut mazhab Asy-Syafi'i yang sempurna. Ini menurut mazhab Syafi'i. Namun jika untuk sekedar memenuhi kefarduan membaca tasyahud, maka bacaan tersebut dapat diringkas. Ya, diringkas mungkin imamnya agak cepat misalnya, bisa juga diringkas. Ya, bacanya bagaimana diringkas? At-tahiyatu lillah. Kemudian salamun alaika. Ya, cukup begitu. At-tahiyatu lillah, salamun alaika. Ya, baru ayyuhan nabiyyu, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, ini mazhab Syafi'iyah boleh diringkas seperti itu. Nah, jadi kita tidak saklek dengan bacaan yang seperti itu. Ya, boleh kita boleh milih dengan sesuai pendapatnya. Dengan demikian kita bisa akan lebih legowo, lapang dada kalau jika ada satu perbedaan. Hanya saja memang ya tentu kita harus mengetahui, menghormati ya. Mayoritas nih di sini banyakkan siapa gitu misalnya. Ya kayak dahulu juga seperti kayak antara Hamka dengan Idam Khalid, nah, itu mereka begitu saling menghormati. Kita tahulah mereka berdua. Hamka ketika bersama Abdul Idam Khalid dia baca, misalnya maaf nih ya kunut gitu ya. Hanya itu saja. Dan saling ini jangan tidak usah ribut lah menurut saya. Artinya perlu kita kedewasaan kita. Kita jangan mendengarkan suatu pendapat yang tidak baik lah. Kalau dalam surat Al-Qasas ayat 54 atau 55 ya antara itu. Kalau nggak salah disebutkan wa idza sami'ul laghwa wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Itu Al-Qasas ayat 55 kalau nggak salah. Itu disebutkan apabila mereka mendengarkan perkataan yang buruk, ya mereka berpaling daripadanya. Lalu mereka mengatakan, ini amalan kami, itu amalan kamu. Ya sama-sama, semuanya punya rujukan, semuanya punya pendapat gitu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah,
Karena memang dalam hadis itu ada disebutkan bahwa perdebatan itu jangan sampai meretakkan ukhuwah Islamiyah. Di sini ada hadisnya itu ya, ketika berbicara tentang adab di dalam berilmu, etika dalam berilmu. Saya udah sampaikan di Al-Kautsar itu, sampaikan di sini. Di sini ada satu hadis bahwa ini di sini. Hadis ini disebutkan di sini bahwa dari Abu Umamah dan Anas, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman wa nahnu natamara. Pada suatu hari kami bersama Nabi keluar, ya, untuk keluar untuk melakukan suatu urusan, ya. Nahnu natamara, kami para sahabat berdebat. Natajadal, di sini disebutkan natajadalu fi syai'in min amriddin, kami berdebat dalam perkara urusan agama, sesuatu agama. Faghadiba ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu thumma untuhirna faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Lam yaghdab mithlahu, beliau tidak pernah marah seperti itu. Summan tuhirna, lalu kami dibentak lagi oleh Rasulullah, dibentak oleh Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah ngomongnya setelah dibentak itulah, mahlan ya ummata Muhammad, sabar, tenang, hai umat Muhammad. Ini Nabi Muhammad yang ngomong. Ya, ini hadis. Innama halaka man kana qablakum bihada. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena ini. Kata Rasulullah. Dzarul mira'a fa innal mu'mina la yumari. Maka tinggalkanlah perdebatan itu, karena sesungguhnya seorang mukmin yang sejati itu tidak akan berdebat. Nah, ini tidak akan berdebat. Darul mira'a, tinggalkanlah perdebatan itu. Fa innal mumariya qad tammat khasaratu. 2 kali itu. Ini sampai 5 kali beliau mengatakan begini. Pertama, beliau mengatakan seperti itu, kemudian menjelaskan bahwa orang mukmin sejati tidaklah berdebat. Yang kedua, tinggalkanlah perdebatan, karena sesungguhnya orang yang senantiasa berdebat, terus-menerus berdebat, qad tammat khasaratuhu, telah sempurna kerugiannya. Nah, itu yang kedua. Ya, ini menjelaskan sesuatu yang negatif. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan lagi yang ketiga, dzarul mira'a, tinggalkanlah oleh kalian itu perdebatan. Fayakfi fakafa ithman alla tazala mumarian, maka cukuplah senantiasa dosa itu tetap ada pada orang yang senantiasa berdebat. Itu yang ketiga. Baru yang keempat ini, dzarul mira'a, tinggalkanlah perdebatan itu. Ya, fa innal mumariya la ashfa'a lahu yaumal qiyamah. Nah, karena sesungguhnya orang yang senantiasa berdebat terus, aku tidak akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Itu yang ketiga. Yang ketiga apa keempat itu? Keempat. Yang kelima, dzarul mira'a. Nah, ini yang baik ini. Tinggalkanlah perdebatan itu. Fa'ana za'imun bi thalathati abyatin fil jannati fi ribatiha wa wastiha wa alaha liman tarakal mira'a wa huwa sadiqun. Tinggalkanlah perdebatan. Sesungguhnya aku adalah pemimpin di 3 gedung nanti di surga, baik di halaman surganya maupun di tengah-tengah surganya maupun di tempat tinggi surganya. Akulah pemimpinnya. Oh, Rasulullah bagi, katanya khusus kali Rasulullah mengatakan orang yang benar-benar meninggalkan perdebatan. Nah, dilanjutkan lagi yang keberapa? 5 nih ya.
Dzarul mira'a, yang keenam kayaknya. Dzarul mira'a, maka tinggalkanlah perdebatan. Fa inna awwala ma nahani anhu rabbi ba'da ibadatil autsani al-mira'. Maka larangan yang pertama aku dilarang oleh Tuhanku setelah dilarang aku menyembah berhala, yaitu ini, dilarang berdebat. Ini kata Rasulullah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, ini ada redaksi yang berbeda. Makna dengan ana itu dikatakan ada kata ana zaimun bi baitin fi rabdil jannati wa bi baitin fi wastiha wa bi baitin fi a'laha liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku pemimpin di suatu gedung, ya, di suatu gedung di halaman surga, dan di suatu gedung di tengah-tengah surga, dan di suatu gedung atau rumah di atas surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar, ya, sekalipun dia benar, wa tarakal kadhiba, dan meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, dan meninggalkan kedustaan sekalipun itu bercanda, wa hasuna khalaqahu, dan bagi orang yang senantiasa memperbaiki akhlaknya. Ini luar biasa hadis ini. Ya, hadis ini luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya. Rawahu Tabrani as-salasah wa wafaqahul Bazzar fil akhir. Jadi diriwayatkan oleh At-Tabrani, ketiga riwayat ini oleh At-Tabrani, dan ini disepakati oleh Imam Bazzar yang terakhir katanya. Yang apa, kata-kata yang terakhir. Saya kira itu kali ya, pintu sudah dibuka. Saya mohon maaf ini. Di sini ada bacaan-bacaan tahiyat di sini yang nanti saya akan boleh singgung, tapi udah cukup ini dalam kitab ini. Jadi saya gabungkan antara kitab At-Taj dan juga dalam kitab Al-Fiqhu fi Madhahibil Arba'ah karangan Ibnu Juwaini. Jadi dua kitab ini jadi kalau kitab ini jarang ya yang make, tapi kitab terutama Al-Fiqhu fi Madhahibil Arba'ah itu juga menjadi satu rujukan bagi para ulama-ulama di Indonesia dan juga ulama di seantero negeri. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.